Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Udah depan sini. Selamat pagi sahabat ya. Ini pagi nih. Ini jam 3 subuh sekarang ini. Sekarang posisi jam 3 subuh. Dan ini saya sudah sampai di Ngawi, tepatnya ini di samping makam Sang Maestro, makam Didi Kempot ya. Ini posisi sekarang lagi di samping makam Didi Kempot. Dan ini kita mau OTW ke Padepokan ya, ke Padepokan. Kita sambil ngevlog lah. Soalnya kan jam 3 ini, jam 3. Kira-kira di sana itu pada ngapain sekarang? Masih ada yang jaga atau enggak? Yang jaga itu tidur atau enggak ya? Sebelum kita lanjut ke sana, kita sholawat dulu ya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Li khamsatun udofi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa Fatimah. Salat sahabat, salat, jangan pernah lupa sholawatnya. Kita langsung terus berangkat ke sana. Jam 3 subuh ini kita OTW ke Padepokan. Kira-kira di sana masih ada yang jaga atau enggak? Atau Gusnya masih sudah tidur atau masih melek? Kita gas ke sana yuk. Semoga masih ada yang jaga ya, jadi kita masih bisa dapat informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lumayan sahabat, dari makam Sang Maestro, makam almarhum Didi Kempot. Ini kita langsung jalan ke sana ya, kira-kira masih ada lah 300 meteran lah ya. Aduh, ini kemungkinan habis hujan di sini cuacanya ini. Soalnya jalannya tuh basah semua di sini. Ini kayaknya habis hujan di sini. Nah, ini kebetulan kita sampai di sini ya, ini karena jam 3. Karena jarang kita ke sini sampai di sini tuh jam 3 tuh jarang sekali. Subuh lah ya. Harusnya udah ada yang bangun. Tapi coba kita lihat nanti lah. Udah pada bangun atau masih pada tidur. Nah, ini coba disorot, kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, ini pintu masuknya. Aduh, gaburannya ini. Mantap jalannya nih. Ini kita sekarang sudah ada di Padepokan Gus Nur Samsun. Ini adalah majelis ya. Ini majelis beliau. Itu kayaknya ada tamu itu. Ada tamu cuma tidur di sini. Karena tidur di sini. Coba ini kamar-kamar santri. Coba kita lihat. Kita grebek lah. Masih pada tidur atau udah pada bangun.
Masih pada tidur loh. Nah, loh nggak kelihatan. Bentar. Nah. Nah. Tidur semua. Coba kita lihat sini. Ini juga pada tidur semua nih. Nah. Nah. Coba nanti kita lihat di majelis deh. Kita lihat di majelis. Itu kan di majelis ada ya. Di majelis ada tamu kayaknya nginap di sini beliau. Coba kita cek. Oh, iya. Di majelis aja ada tamu yang lagi nginep. Tuh penampakannya. Coba disorot. Tuh yang kanan. Nah. Wis mantap kan? Dan ini kita lihat, itu kan di sana masih ada satu kamar yang pintunya kebuka dan itu lampunya juga terang. Itu biasanya kalau Bang Sapulidi datang ke sini itu kamar persinggahan beliau. Beliau tidurnya di kamar sebelah itu. Coba kita cek langsung masuk karena kayaknya ini Bang ada orang. Oh iya, ternyata ada Bang Sapulidi sama Gus Jang masih. Assalamualaikum. Bener. Oh, si Hadi. Masya Allah. Ternyata beneran. Maaf nih Gus, sebelumnya sengaja saya rekam karena saya kan sampai sini kan nggak pernah tuh jam segini nih, jam 3 loh Gus. Ternyata kita begadang ya. Ini juga barusan juga habis ini berdua habis apa namanya menyelesaikan misi. Mau menyelesaikan misi, misinya apa Gus? Ada lah. Oh, rahasia. Di YouTube itu tonton aja. Oh. Tadi saya opening tuh sampai di sana di makam Didi Kempot tuh. Wah, sekali-kali direkam lah misalnya. Duduk sini, Oh, duduk iya. sini. Aduh. Lo berarti istirahat dulu. Kameramennya Hadidnya. Nah, ini ada adik. mic baru ya? Baru Gus. Wih, Beli lah. boleh. Gusnya Sultan. Oh, Kita iya. ajaran jadi Sultan lah. Terus ada mic satu lagi gak? Ada nih. Mana? Wis. Tak kantongin lah. Ini kenal nggak ini sama siapa ini? Bang Sapulidi lah. Oh, saja kali ya. santai. Salam. Kameramen masuk. Apa yang di situ? Kameramennya wajahnya mirip sama abang ya. Kameramen wajahnya mirip sama abangnya. Kamu sini. Ini adik. Iya. Adik kandung ini kameramen. Oh, adik. Iya, adik kandung. Adik. Kalau saya tahu. Saya tahu. Makanya adik banget. Berangkat dari rumah Demak jam berapa? Tadi Gus sekitar jam 11-an lah, hampir jam 11. Cuma kita istirahat karena malam. Istirahat lah. Dalam rangka apa? Sini. Lama dah nggak main kesini soalnya Gus. Oh, Kangen. Iya, silaturahim. Kalau bahasa Jawanya sambang guru. Sambang. Ini ngomong-ngomong gimana kabarnya jenengan Gus? Kabar alhamdulillah sehat. Yang pertama, kedua pusing. Pusing. Ya, Pusing berarti. Masya Allah. Oh. pusing. Nah, ini adiknya ini. Ini adiknya. Tadi sini adik. Nah, rokok lumayan nih stoknya ini. Pagi. Sampai pagi lah. Kita kan mau niatnya begadang. Berarti niatnya nih mau habisin sampai pagi Gus? Enggak. Oh enggak. Dari tamu. Oh iya, Bang Sapulidi kan udah nikah ya Gus? Bang Sapulidi nggak tahu ini. Kalau nikah sih sudah. Cuman kalau saat ini tanya statusnya Bang Sapulidi, Bang Sapulidi saat ini masih
bujangan. Oh ya, sekarang bujangan di sini. Bujangan karena istrinya nggak dibawa. Karena kesini itu tadinya ngilang. Hilang. Wis, Ya. sakti ya. Jadi ceritanya itu malam ini saya itu lagi pemulihan. Karena apa? Tadi saya kan bantuin warga satu kampung tuh, satu kampung. Ada orang, ya kan, memberikan laporan kepada saya bahwa di sana di hutan itu ada padepokan, ya kan, ada padepokan. Itu warga, saya membantu warga bahwa warga itu, warga itu tidak ikut, cuman nunjukin alamatnya doang, bahwa di situ ada padepokan dukun-dukun santet, perkumpulan dukun santet. Nah, saya mencoba datang. Ternyata banyak banget itu. Biasa pokoknya. Saya Tadi ya. masuk, awalnya ada cuma 2 orang, ya kan? Saya bangga dong. Nah, ini buat pesen Sapu Lidi dan Hadi juga, kalau untuk memberantas dukun santet. Pertama, ini untuk pelajaran bagi saya juga. Kita boleh ngebanyol, ngelucu atau apa. Kita boleh ngeremehin dukun, tapi jangan keterlaluan ngeremehin dukun. Oh, gitu. Karena terjadi malam ini juga, saya awalnya juga sedikit meremehkan dukun, ternyata di belakang saya diserang jebret. Akhirnya saya kewalahan dan sebagainya karena saking banyaknya saya lemes. Bukan kalah tentang ilmu sebetulnya, kalau ilmu saya sebetulnya masih mampu. Cuman saya lebih kalah karena fisik. Sudah kehabisan fisik, kehabisan nafas, kehabisan tenaga. Ya, seperti itu. Akhirnya saya kewalahan saya sudah lemes, kameramen saya suruh mundur, suruh menjauh, dan saya memanggil Bang Sapu Lidi. Ceritanya, dan di situ Bang Sapu Lidi tiba-tiba muncul membantu saya. Akhirnya mereka semua itu, dan Sapu Lidi itu ngomel-ngomel, marah-marah. Gak ngerti bahasanya, itu pakai bahasa Palembang itu. Dia gak terima, Sapu Lidi gak terima bahwa kalau saya dikeroyok, gitu kan, gak terima, marah-marah Sapu Lidi. Nah, akhirnya mereka pada nyebar itu. Terus Sapu Lidi berusaha langsung narik saya untuk cepat-cepat mundur dan untuk memulihkan tenaga. Insya Allah besok malam kita, makanya saya bilang sama Sapu Lidi, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Kalaupun pulang sekarang silahkan pulang dulu, tapi harus balik ke sini. Karena apa? Waktu pertama datang ke sini nggak bawa pakaian. Oh, nggak bawa pakaian. Nggak bawa pakaian. Nah, baru setengah jam itu pulang ke Palembang. Setengah jam yang lalu, barusan setengah jam, jam setengah dua dia pulang ke Palembang. Terus setengah 3 nyampe sampai sini lagi. Ya. Itu setengah 3 nyampe sini. Cuma setengah jam perjalanan ke sini. Hebat ya, Gus. Padahal Palembang sini jauh ya. Jauh kalau pakai naik kendaraan. Iya. Ya, Terus kan pakai awan Kinton. Oh, kayak di TV-TV itu berarti. Bukan kayak di TV-TV, kayak di bioskop. Namanya juga Sapu Lidi, Harry Potter. Dan kita bisa ngumpul-ngumpul kayak gini. Dan kurang ajarnya, sebelum saya ketemu sama dukun-dukun ini, kurang ajar dia ini. Meras, gitu kan. Kurang ajar ini. Coba kalau ini spiritual yang lain sudah tak gitu. Untung Sapu Lidi. Untung asli terus. Coba kalau ini spiritual selain Sapu Lidi, udah itu. Habis sudah. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Alasannya gara-gara Sapu Lidi ini main ke tempatnya Mat Suling. Main ke tempatnya Mat Suling, nggak bilang-bilang sama saya dulu, nggak telepon, nggak apa. Kalau telepon kan bisa reuni, bisa kumpul. Mat Suling kan dekat dari sini kan, Gus? Iya, 2 jam. Heeh. Karanganyar sana kan, itu lereng Gunung Lawu. Datang ke situ, cuman apa? Minta petunjuk. Itu ada. Nggak mampir sini, Gus? Asli. Nggak mampir sini. Masuk. Nah, gimana itu? Gimana itu? Lah gimana? Masya Allah. Untung pas saya sampai sudah ada Bang Sapu Lidi ya, Gus. Nah, berarti tadi belum nggak nonton saya dikeroyok itu? Perjalanan Gus saya. Oh, perjalanan naik motor. Itu Emang naik motor sambil nonton YouTube nggak bisa toh? Aslinya bisa, Gus. Aslinya Cuma bisa? nggak mau sombong saya. Oh, nggak bisa sombong. Pas waktu itu. jadi langsung dari Demak ya. Langsung dari Demak. Di sarung kayak gitu tadi ya. Kebanyakan buang-buang
Lubang-lubang apanya yang lubang? Tadi kan hujan tuh bang, pakai celana sebenarnya. Hujan nggak. Kebetulan mantelnya itu, Mantol. iya mantel, agak sobek. Jas hujan. Iya jas hujan, agak sobek, terus ganti dulu tadi. Mantol. Emang ini bahasa Jawa. Mantel. Mantel. Ganti dulu. Tanya udah punya anak belum? Masya Allah. Oh iya, perkembangannya gimana bang habis nikah itu? Insya Allah balik ini. Doakan saja semoga cepat punya momongan. Amin, semoga cepat punya momongan tuh. Semoga kental. Semoga kental. Aduh. Sapul ini sekarang dilarang sama bininya, istrinya rokokan kayak gini nih. Enggak boleh Gus. Nggak boleh, takut nggak kental. Tuh. Biar encer. Oh, asem gitu. Biar encer. Oh, biar aja. Itu pas kalau nggak salah beberapa hari yang lalu lah, saya pernah lihat live stream jenengan tuh. Katanya Umi lagi mengandung tuh kan, lama saya nggak lihat Umi Gus. Ya, Umi lagi ngandung. Sekarang kondisi kurang berapa hari lagi 6 bulan. Usia kandungannya. Alhamdulillah. Dan saya berjanji kalau nanti yang lahir anak perempuan saya potong rambut. Tapi kalau anak laki-laki tidak. Dan kebetulan kemarin beberapa minggu yang lalu sudah di USG pertama, kata si bidannya, si perawatnya itu ada telurnya. Oh ada telurnya. Ada telurnya 2. Cuman belum netas telurnya ya. Jadi laki-laki. Laki-laki mohon maaf. Nggak jadi potong. Nggak jadi potong. Ya. Nggak jadi potong. Kan rambut gondrong itu ikonnya GNS. Ya nanti. Ikonnya GNS itu yang perempuan. kalau perempuan potong. Gini aja bang, kita doakan semoga perempuan ya. Aduh. Ini santri kurang ajar ini. Orang saya pengen yang gondrong, iya nggak? Kan biar lengkap Gus, yang pertama kan cowok, yang kedua cewek. Oh enggak, saya pengen anak 5 itu laki-laki semua. Nanti Pandawa 5. bisa bikin tim futsal tuh Gus. Kalau tim futsal mungkin harus ada cadangannya. Bapaknya. Adiknya. Apa bapaknya? Adiknya. Ini macem-macem ini. Nah, sahabat-sahabat, sudah berani-beraninya kalian harus menendang itu HP yang tombol-tombol abang itu. Tendang sahabat. Tendang tombol abangnya, wah, tambah lunjak ini. Ya, harus ditendang itu tombol abangnya itu, subscribe-nya itu. Oh. Tadinya saya agak ngantuk Gus, cuman Apa? udah sampai sini bisa kumpul-kumpul kali jenengan, kali Bang Sapulidi, jadi bentar lagi. Yang Alhamdulillah. kebetulan tadi itu barusan saya dibantu untuk menetralisir sama Sapulidi untuk apa ya, supaya tidak sakit lah badan lah, karena tadi jarum itu apa sih, pegel-pegel. Pegel-pegel. Gimana nggak pegel-pegel, orang diserang dihantam kanan kiri belakang depan itu, untung atas bawah tidak. Gitu. Aduh. Ya, ini yang saya kangenin ya ini Gus, bercanda sama jenengan udah lama. Ya harus gini. Ya kita itu walaupun nanti suatu saat Sapulidi ataupun Hadi jadi guru spiritual, para santri-santri muridnya misalkan punya padepokan sendiri, berusahalah semaksimal mungkin jadi guru itu humble. Ya kita tegas sama santri boleh, kita tegas mengatur kedisiplinan boleh, tapi kita harus humble ya, kita harus humble, terbuka, sering ngumpul sama santri, paling enggak ya makan bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng sama santri, tanya jawab dan sebagainya. Jadi jangan merasa kita sebagai guru gitu aja gitu. Biasa aja, kita tidak akan bisa dipanggil guru kalau kita tidak punya santri ataupun pengikut. Kita tidak akan bisa punya apa-apa tanpa kita ada yang memberikan apa-apa tersebut, seperti itu. Nah, itu istimewanya jenengan Gus. Enggak istimewa juga. Itu kan Mewah di Isti. Isti itu istrinya temanku. Si Isti. Si Isti itu. mantap nih Gus. Ini aja, siapa Hadi bikin konten sendiri sama Bang Sapulidi, tanya-tanya aja tentang
kepribadiannya gimana, sensasinya setelah menikah. Tapi sebenarnya sama sih, kamu kan sudah menikah juga. Nah, Kan beda orang, Gus. ini istri isi lagi ya, ambil lagi ya. Alhamdulillah. Udah berapa bulan? Sekarang jalan 3, Gus. Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Ah, Ambil lagi. setelah yang hamil Kemarin kedua. sempat miskran ya, Oh, keguguran. Ya, alhamdulillah dipercaya lagi, Gus, dikasih lagi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gimana Bang Sapulidi? Nah, itu sunatnya harus jangan sampai nganggur. Ya kan konten terus Gus. Konten terus. Konten terus. Nah, Jadi jarang pulang. jadi jangan pulang. Gitu. Sama. Pulang pintu Pulang, ditutup. pintu ditutup. Ini sama-sama, jadi apa dimana kalau saya ketemu sama ini bocah ingusan, bocah tengil ini ya. Nah, jadi saya suka canda tawa kayak gini ya, suka canda tawa kayak gini, begadang lah sama Sapulidi, begadang. Ya seperti ini memang keseharian kalau ada Sapulidi. Tapi kalau sama spiritual yang lain sebetulnya enggak seperti ini juga sih. Karena apa saya sama Sapulidi itu kayak gini? Nggak ngerti. Sahabat karib ya, Gus? Bukan karib, Apa, Gus? sahabat kental. Supaya nggak encer. Selamat mantap. Jadi Sahabat aman kan. aja tadi di perjalanan. Alhamdulillah Nggak aman. ada dihadang-hadang ya. Enggak ada. Mana? Ada yang Ini malah hadang. emang begal Gus, jam-jam segini. Wow. Begal. Begal tuh udah nunggu tuh. Berarti sampai- di Palembang banyak ya begal ya? Begal tuh udah kayak ya. Itu kayak gitu tuh suatu kebanggaan atau suatu memalukan sih? Sebenarnya kalau kita sebagai masyarakatnya sehat nih, Oh. memalukan. Memalukan ya. Tapi kalau untuk mereka itu kan mengenyangkan. Mereka mengenyangkan karena itu suatu Pekerjaan. kreativitas dari Oh, mereka. ya. Nah, kenapa ya para begal-begal itu nggak bikin konten begal aja gitu. Ah, iya. Mereka lagi begal tapi dibikin konten gitu. Iya. Berani nggak sih mereka? Begal ya kan gitu Nah, ya. konten sambil begal gitu. Berani nggak sih mereka itu? Itu bukannya sama saja menyerahkan diri, Gus? Nah justru itu yang paling keren itu. Oh, Justru itu yang paling keren. Viral ya. Pasti itu viral itu. Pasti. Nah nggak lama di dar itu. Aduh. Iya langsung ketangkep. Ya paling nggak harusnya kesadaran diri lah, kesadaran diri. Nggak usah. Udahlah ini zaman sudah susah kayak gini, udah pandemik, banyak masyarakat yang susah, jangan dibikin susah. ah itu. Itu kita sudah susah-susah bareng-bareng, susah sama-sama, jangan menyusahkan orang lain. Itu aja pesan saya, Menyusahkan orang lain. jangan menyusahkan orang lain. Obat. Kamu jadi warga Palembang, masyarakat Palembang, malu gak? Lalu lah. Malu kalau misalkan nama Palembang itu terkenal dengan begalnya dan sebagainya, malu gak? Oh, curanmor. Curanmor, malu. Malu. Nah, pesan-pesannya apa untuk teman-teman di Palembang itu? Kalau sebagai masyarakat Palembang asli ya, apalagi saya kan termasuk orang yang terjun di dunia seperti memberantas kemusyrikan, kejahatan. Dan yang seperti ini kan Gus perlu diberantas. Kenapa? Orang yang begal ini kan memiliki ilmu. Nggak mungkin mereka berani aksi di jalan itu Dengan kalau- lawaran ya. maka daripada itu yang saya berantas ini ya, kalau untuk pihak yang berwajib itu udah memberantas. Ya. Tapi yang seperti ini kan yang nggak bisa diberantas. Kenapa? Karena dia memiliki hari. Jadi hari-hari yang perlu aksi itu hari apa. Nah di sini dia pasti menanyakan kepada guru-gurunya, baik itu dukun, baik pun itu yang spiritual yang jalannya sesat lah. Maka daripada itu sebagai kita spiritual ini ya membaca, nah hari-hari sial mereka yang kita cari gitu. Oh, berarti Sapulidi turun ke lapangan itu mencari hari sialnya mereka. Iya, hari sial para orang-orang yang mau nyuri, nyolong itu kan. Nanti kita baca, maka kita akan berantas. Gitu. Maka pesan untuk Sapulidi, pesan dari Sapulidi, daripada kalian melakukan pekerjaan demikian sehingga masyarakat Palembang dikenal sebagai orang-orang yang jahat, padahal itu di sisi lain saya warga orang Palembang asli, dimana saya juga malu gitu, nggak seperti yang orang lain klaim gitu. Jadi jangan lagi melakukan demikian.
hindarilah perbuatan-perbuatan yang Dan cukuplah sudah. cukuplah sudah Cukup. untuk melakukan perbuatan demikian. Karena karma Allah itu praktis, bebas di dunia tapi nggak bebas di akhirat. Jadi Hari apes tidak ada di kalender, Bung. pokoknya tunggulah. Teman. Kali jangan kayak gitu ya. Inggrisnya ini ketularan nih. Ya karena kan saya habis podcast beberapa bulan yang lalu kan saya podcast sama Katak Bizer, Jadi di mana ikonnya Katak Bizer ini the Wageman. Gitu kan. Lain kali jangan kayak gitu ya. Tapi setelah ketemu aslinya gimana tuh, Gus? Setelah ketemu aslinya asik orangnya. Katak orangnya humble, Alek lebih humble lagi. Alek Bizer itu sopan banget, orangnya sopan dan orangnya ternyata dibalik kisah atau cerita masa kelamnya waktu masa sekolah di dalam kehidupan nyata realitanya sangat menyedihkan karena Alek Bizer itu adalah anak angkat dari kecil itu tidak pernah ketemu sama orang tua kandungnya, itu Alek. Kalau Katak dari kecil tidak pernah ketemu sama ayahnya. Kalau Alek, kedua orang tua kandungnya tidak pernah ketemu. Nah, kalau Katak dirawat sama ibu dan neneknya, ya, dibesarkan ibu sama neneknya. Nggak ketemu ayahnya. Dan ayahnya itu orang, kalau tidak salah orang timur sih, orang Ambon. Tuh, katanya seperti itu. Nah, cuman Alek Katak sekarang alhamdulillah sudah sukses. Si Katak sudah bisa membangunkan rumah mewah, rumah bertingkat untuk ibundanya, untuk neneknya, ya. Dan rencana Katak ini mau mendaftarkan haji untuk ibunya. Tuh. Tapi kalau Alek sekarang lagi fokus untuk anak dan istrinya. Udah nikah semua ya? Kalau Katak sudah pernah menikah tapi gagal. Kalau tidak salah 2 kali itu. Kalau Alek nikah 1 kali dan istrinya masih ada. Itu. Istrinya setia. Alek masuk penjara pun tetap masih ditunggu sama si istrinya ini. Itu. Walaupun penuh dengan cacian, hinaan, makian oleh orang-orang di sekitarnya, mereka tetap teguh. Alek masuk penjara masalah apa? Masalah obat. Nah, masalah obat-obatan terlarang seperti itu kalau Alek. Kalau Katak tidak pernah. Sekarang Katak kalau tidak salah Katak Bizer ini sekarang ikut manajemennya Atta Halilintar. Ya, itu Mantap ini. Jadi untuk mereka berdua itu sebetulnya menceritakan hal seperti itu bukan untuk ajang pamer-pameran. Ini loh saya keras, ini loh saya keras. Bukan, mereka untuk mengedukasi bahwa tawuran itu tidak baik. Betul. Terus sekolahlah yang benar, belajar yang benar sebelum menyesal. Jangan membuat air mata orang tua itu jatuh ke bumi seperti itu. Ya takutnya kalau orang tua sudah membiayai untuk pendidikan sekolahnya, tapi si anaknya malah nakal, kan orang tua juga kasihan gitu kan. Si orang tua pasti sedih. Kenapa saya kerja keras kayak gini untuk membiayai anak-anak saya, kok malah anak saya nakal? Nah seperti itu pasti. Begitu. Itu ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Betul. Suka ditonton, nggak suka nggak usah nonton, tapi tetap suka atau tidak suka jangan lupa subscribe. Tuh. Subscribe sahabat. Ya, suka ataupun tidak suka harus subscribe. Betul. Begitu. Kan subscribe gratis. Ya, bayar itu. Iya, nggak bayar. Kalaupun pakai paketan kota itu kalau ditonton. Lah kalau subscribe kan nggak perlu. Tinggal dicolok aja itu. Yang abang-abangnya. Yang abang-abangnya. Nah, abang sapu lidi. Mobil baru, istri baru. Gus, iya loh Gus. Kemarin tuh kan pulang dari sini. Nah, yang kesini pertama kali tuh saya dari sini kan. Oh iya. Pulang dari sini, wah sebelum mobil beliau. Oh, alhamdulillah berkah dari silaturahmi, berkah juga dari Gusnya kan, diberikan rezekinya sehingga diberikan mobil yang mewah luar biasa. Pulang dari sini minta mobil. Dia itu suka gini, bikin kok mau pulang dari sini kan pernah bilang
Gus, saya itu mau nikah Gus, saya itu pengen punya mobil sebelum nikah, kan begitu. Nah, saya kan cuek, saya bilang amin, semoga punya mobil secepatnya, saya bilang gitu. Lah kok pulang dari sini ke Palembang, di Palembang bikin konten sama Udin, ya Udin sedunia, dan di situ bilang di dalam konten itu, ya Allah, saya dengan saya bersolawat semoga saya dapat mobil ya Allah, BRV lah nggak apa-apa lah, Din tuh BRV itu bagus Din, nah itu BRV itu bagus, merasa tersindir saya. Wah ini bocah ini minta aja, bilang aja kalau minta mau dibelikan mobil. Nah karena mau menikah udahlah saya berinisiatif, karena dia Sapolide sudah membantu saya, membantu kita ya waktu itu ya, membantu kita karena disekap sama Petro Karang. Saya telepon, saya tidak bilang sama dia, saya telepon sama pihak showroom mobilnya Honda itu, saya bilang, Bang, ini saya Gus Nur Samsun dari Jawa, saya pengen pesen mobil BRV dengan plat nomor seri angka BG5LC. Ya, setelah itu oke, sudah saya transfer tuh uangnya, sudah saya transfer ke sana sekian ratus juta ya, dan di situ baru saya ngubungin sama dia kurang lebih 4 hari sebelum pengambilan mobil. Nah, saya hubungi dia, Ilyas, ini saya sengaja tidak kabarin kamu. Tadinya saya mau meluncur ke Palembang, saya mau ngantar sendiri mobilnya, tapi karena ada kendala, kamu saja yang ngurus. Ini saya belikan mobil buat kamu. Ya, bener Gus. Ini bukan hoax kan, bukan prank kan atau apa? Nah, bukan, ini beneran. Ini saya kasih nomornya, pihak si salesnya, kamu telepon saja. Saya bilang 2 hari lagi bisa diambil. Ternyata nggak bisa diambil karena belum dicek, belum dikasih anti gores dan sebagainya, anti karat gitu kan, anti maling. Dan di situ langsung dia sudah saking girangnya datang ke showroom. Mana ini mobil saya ini? Mobil saya ini. Saking girangnya. Saking senangnya. Ternyata sama salesnya, mohon maaf Bang, belum bisa diambil karena belum masuk ke bengkel untuk di anti goreskan, belum dikasih aksesoris dan sebagainya. Tak kira sekarang bisa Bang. Iya seharusnya hari ini sudah bisa Bang, tapi karena ini belum dimasukkan ke bengkel, ke asuransi, dan ini jadi nggak Bang mengenai plat nomor gitu. Plat nomornya apa Bang? Tanya dia. Plat nomornya BG, pesennya Gus Nur Samsun, plat nomornya BG5LC. Lah terus dia nanya sama pihak salesnya, pajaknya berapa? Dikasih tahu pajaknya, dia langsung gini. Terus dia telepon saya, Gus, mohon maaf Gus, jangan plat nomor yang biasa saja, saya nggak kuat, nggak mampu nanti bayar pajaknya. Lah gimana sih, plat 1 angka itu kan Sultan, saya bilang gitu, bikinlah Sultan Palembang, saya Sultan Majasem saja. Nah udahlah Gus yang biasa-biasa. Akhirnya saya telepon pihak salesnya, Bang, itu saudara saya adik ketemu gede bilang kalau diganti saja plat nomornya biasa-biasa saja. Oh nggak jadi gini ya Gus. Ya akhirnya dibalikan 25 juta, dibalikan ke saya, itu uangnya dibalikan ke saya. Dia bilang, Gus ngapain duitnya dibalikin, buat saya aja buat beli bensin. Heidi Padahal udah dibelikan. Iya padahal sudah dibelikan, itu mau minta uang lagi gitu. Ya nggak mau lah gitu. Ntar kalau sudah nikah nanti saya transfer. Tapi kalau nomor showroomnya Semarang dengan punya Gus. Nomor showroomnya Semarang, Toyota punya, Honda punya. Mau apa? Tanya Gus. Oh tanya ya, tanya aja. Itu. Ya lebih. Aja. Bisa aja bisa. Masya Allah. Trik tuh sahabat namanya ya. Ya itu trik gitu. Aduh. Terus nikah itu karena saya tidak bisa lama-lama, saya juga ngilang ke sana, saya juga ngilang. Kan nggak diajak ngilang Gus? Hah? Orang kamu aja ngurusin proyek. Iya alhamdulillah Gus. Nah, sekarang mandor dia, ya kecil-kecilan, borong kecil-kecilan. Mandor ya. Bukan kondor. Bukan kendor. Nah, saya menghilang ke sana, cuman saya sampai sana itu sudah selesai ijab kabulnya, ya. Terus saya ngantar duit saja ke sana, ngantar duit, terus saya balik lagi. Ngilang lagi Gus.
Ngilang lagi lah, orang sakti wali kok, saya kok wali YouTube kok. Iya kan, Kings Doubleers, rajanya double. Gitu. Kamu itu masih anak buahku, rajanya. Masih di bawahnya ya Gus? Masih di bawah, cecunguk. Cecunguk. Ya. Itu hidupin lampunya. Nggak usah. Sudah terang. Oh, takutnya enggak terang gitu. Ini sudah habis berapa bungkus ya? Dari sore tadi terima tamu sampai sekarang habis 4 bungkus. Iya tadi saya lihat di majelis ada tamu nginep ya Gus? Ada? Ada 2. Ada yang nginep suami istri. Ah. Itu dari Bekasi. Oh dari Bekasi. Ya dari Bekasi. Terus tadi nggak ketemu sama tamu yang dari Palembang juga? Enggak ya? Ada yang dari Palembang ya? Terus Kalimantan, Palembang, terus Amerika. Mungkin tidur di musola mungkin Gus. Hmm? Mungkin tidur di musola. Ngilang mungkin? Oh. Ngilang? Enggak. The Frogman. Lain kali jangan kayak gitu ya. Enggak Pak. Iya mungkin cukup aja Gus ya, biar jenengan bisa istirahat, Bang Sabul itu juga bisa. Orang mau begadang kok. Oh mau begadang sudah, terus saya baru sampai Gus. Iya, istirahat aja, masuk lemari ini besar ini lemari. Mending tuh Gus. Masuk aja lemari itu. Ini kamar khusus di mana kalau sapu lidi ada di sini. Jadi kamar ini saya khususkan untuk sapu lidi. Sebetulnya kasur ini kan kasur rantai. Lah kasur ini tuh di kamar khusus saya tadinya. Pribadi Gus. Kamar pribadi saya, di mana saya buat untuk sholat, wirid, tadarus Quran pakai sarung ini. Tapi kalau ketemu sama sapu lidi diilerin. Ya, buat iler gitu, buat wadah iler ya kalau buat sapu lidi ya. Gitu. Kalau saya kasih spring bed nggak bisa tidur dia. Nggak biasa ya Gus? Bisa tidur. Dia itu biasanya tidurnya di bilik bambu. Baling-baling bambu gitu kan. Nanti dicuci lah sama Bang Sabul Lidi pastinya Gus. Ya, Pastilah. Enggak istirahat apa dengan itu. ya udah istirahat dulu. Mungkin cukup sekian nih sahabat video dari kami. Ya alhamdulillah kita sini bisa ketemu sama beliau. Saya kira tadi udah tidur Gus. Enggak. Kita mau ngetes lah. Apa? Mau ngetes. Ngetes apa? Udah jam segini udah pada tidur apa belum? Kurang sakti kok. Malam-malam Kita udah tidur. tahu kalau bakal ada orang tamu, cuma males aja. Oh, sapu lidi udah tahu kalau bakalan ada tamu. Waduh. Tahu. Mantap. Oke siap. Mungkin cukup sekian video dari kami. Tutup Oke. sholawat dulu lah. Nah, kan mungkin netizen juga menunggu Likhom Satun. Oh iya. Gantian dulu sapu lidi, Likhom Satun. Nanti gantian sama saya. Bisa dipimpin. Jadi langsung ya. Iya langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Likhom Satun fi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Likhom Satun udfi biha harul wabah ilhatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah.
Oh tutup. Terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam puter tasbih, waca sholawat.